Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Sebelum kita mulai, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Negev, sebuah gunung berapi yang menghanguskan di selatan Israel, tidak hanya menghilangkan kehidupan setiap tanaman yang berusaha tumbuh di sana, tetapi juga menguji kesabaran manusia hingga batas maksimal. Ketika semua solusi yang ada hanya berujung pada kebuntuan, muncul sebuah ide yang dianggap nekat, tidak realistis, bahkan delusi oleh banyak kalangan di komunitas pertanian. Melepaskan jutaan lebah ke padang pasir. Meskipun tampak gila, lebah-lebah itu telah berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim, di mana sebagian besar makhluk hidup lainnya gagal. Apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui prediksi manusia. Di Negev, tempat yang lama dipandang mustahil untuk dijinakan, dimulailah kisah baru tentang bagaimana lebah mampu menulis ulang masa depan gurun pasir. Israel, yang diakui secara luas sebagai salah satu pemimpin dunia dalam teknologi air, menemukan harapan baru di tengah tantangan yang tak terduga ini. Negara ini telah menginvestasikan lebih dari 30 miliar dolar AS untuk membangun jaringan pipa yang luas di gurun, mengubah air laut menjadi air tawar, dan memompa sumber daya berharga ini hingga ratusan kilometer ke sungai Negev. Setiap petak hijau yang bertahan di wilayah ini bukan hanya memerlukan air, tetapi juga listrik, perawatan yang berkelanjutan, dan biaya operasional yang tinggi selama bertahun-tahun. Namun, bahkan dengan dukungan dari teknologi irigasi tercanggih di dunia, seluruh ekosistem tampaknya enggan untuk bertahan. Ketika aliran air terhenti, kehidupan pun memudar dengan cepat, dan gurun Negev kembali ke sifat aslinya, kering, keras, dan tak kenal ampun. Di tengah tantangan ini, jika ada satu tanaman yang telah berhasil mencegah gurun Negev sepenuhnya berubah menjadi lahan tandus, itu adalah Acacia radiana. Tanaman ini bukan hanya hiasan atau tanaman pertanian, ia merupakan tulang punggung ekologis dari seluruh sistem gurun. Dengan akar yang mampu menjangkau kedalaman 30 hingga 40 meter, Acacia ini dapat memanfaatkan kantong air bawah tanah yang langka, memberikan harapan untuk kelangsungan hidup ekosistem yang rapuh ini. Sebagai tanaman polong-polongan, Acacia radiana memiliki kemampuan unik untuk mengikat nitrogen, secara bertahap mengubah tanah miskin nutrisi menjadi fondasi yang dapat mendukung bentuk hidup lainnya. Selama satu pohon akasia bertahan, seluruh rantai ekologi dapat berkembang di sekitarnya. Serangga tertarik pada bunga, burung menemukan makanan, hewan kecil mencari tempat teduh, dan mikroorganisme tanah mulai aktif kembali. Namun, ketika pohon akasia menghilang, seluruh jaringan ekosistem itu pun akan runtuh. Pohon Acacia radiana dapat bertahan menghadapi panas dan kekeringan ekstrim, berdiri kokoh di gurun selama beberapa dekade. Meskipun demikian, daya tahan ini tidak berarti kemandirian. Sebagai spesies kunci di Negev, siklus hidupnya sangat bergantung pada momen-momen krusial yang rentan. Bunga akasia hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya. Jika tidak diserbuki tepat waktu, bunga tersebut akan gugur, biji tidak terbentuk, dan regenerasi pun terhambat pada langkah awal. Inilah sebabnya di Negev, nasib pohon akasia tidak ditentukan oleh kondisi tanah, tetapi oleh keberadaan lebah yang bertugas sebagai penyerbuk. Lebah yang dipilih untuk percobaan ini bukanlah jenis lebah yang umum dikenal. Mereka tidak menghasilkan madu, tidak hidup dalam koloni, tidak membangun sarang yang dapat dipanen, dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem peternakan lebah industri. Nama mereka adalah Andranusi, lebah asli Negev yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah. Setiap betina hidup soliter menggali sistem terowongan dalam tanah gurun Negev yang memberi perlindungan dari fluktuasi suhu yang ekstrim di permukaan. Lebah-lebah ini muncul hanya pada waktu-waktu tertentu di pagi hari dan sore hari saat embun masih menempel. Dalam keheningan, Andrana Sinai melintasi bunga-bunga akasia, lalu menghilang kembali ke dalam pasir, meninggalkan jaringan terowongan kecil yang hampir tidak terlihat. Selama bertahun-tahun, lebah ini telah berada di Negev tanpa disadari, dianggap tidak signifikan oleh banyak orang. Tidak ada satupun anggota tim peneliti yang percaya bahwa lebah ini dapat bertahan hidup jika dilepaskan langsung ke lingkungan yang penuh tekanan negatif. Dalam sejarah eksperimen ekologi, keberhasilan hampir selalu langka. Gurun ini cepat menghabisi makhluk kecil. Hanya beberapa jam di bawah terik matahari sudah cukup untuk menghabisi mereka.
Oleh karena itu, jika percobaan ini ditakdirkan gagal, kegagalan itu pasti akan terjadi sejak langkah pertama. Kesadaran ini mendorong tim untuk mengubah pendekatan mereka. Alih-alih melindungi lebah dari kondisi gurun, mereka memutuskan untuk mengubah lingkungan yang akan pertama kali dihadapi lebah tersebut. Lebah tidak akan menemukan pasir, melainkan embun. Sebelum seekor lebah pun dilepaskan, kondisi negatif tersebut dipersiapkan untuk berperan berbeda. Bukan lagi permukaan panas, tetapi tempat yang mampu menyimpan kelembapan dari malam. Potongan kayu basal berwarna gelap disusun sedemikian rupa untuk menyerap panas di siang hari dan perlahan melepaskannya. Tanah diolah agar tetap lembab selama beberapa jam kritis, sementara lokasi sarang ditempatkan secara strategis di sepanjang jalur angin malam. Tujuan dari eksperimen ini bukanlah untuk menanam pohon atau menciptakan sumber air buatan, melainkan untuk menjaga agar embun tetap berada di tempatnya cukup lama agar organisme hidup dapat bertindak. Hanya setelah sistem tak terlihat ini mulai berfungsi, tim mengambil langkah terakhir, melepaskan 2,4 juta lebah Andrana Sinai ke padang pasir yang sama sekali tidak siap menyambut kehadiran mereka. Selama 2 minggu pertama, eksperimen ini berlanjut sesuai dengan skenario paling pesimistis yang diprediksi. Sejak awal semuanya berjalan buruk. Lebih dari 40% lebah mati akibat syok panas dan dehidrasi. Badai pasir dengan cepat menutup pintu masuk sarang dalam semalam dan banyak perangkap hancur sebelum sempat berfungsi. Secara visual, Nikev menunjukkan sifat aslinya yang pucat, sebuah mesin yang tak punik melenyapkan kehidupan. Media lokal dengan segera menyebut proyek ini sebagai eksperimen yang kejam, sementara beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tim peneliti telah membuang sumber daya biologis untuk hipotesis yang terlalu rapuh untuk bertahan di gurun. Bagi sebagian besar pengamat, kegagalan tampaknya hanya masalah waktu. Namun sementara semua perhatian tertuju pada tanah yang retak dan lebah yang menghilang, sensor-sensor yang terbubur jauh di bawah permukaan mulai merekam sesuatu yang mengejutkan. Di area tempat lebah berada, tingkat kelembaban di lapisan tanah yang lebih dalam menunjukkan peningkatan. Meskipun tingkat embun di malam hari tetap sama, tidak ada tambahan air yang dimasukkan dan tidak ada intervensi teknis baru yang dilakukan. Hanya satu hal yang berubah, air tidak lagi menghilang secara cepat. Sinyal-sinyal yang bertentangan memaksa tim peneliti untuk berhenti, bukan untuk menyelamatkan eksperimen, tetapi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dilakukan lebah di bawah pasir. Mereka tidak berdebat dengan hipotesis atau mencari jawaban di ruang pertemuan. Sebaliknya, mereka membagi area yang diteliti menjadi 3 bagian terpisah. Ketiga area ini hampir identik dalam hal topografi, arah angin malam, dan formasi batuan. Satu area dibiarkan tanpa intervensi, memungkinkan gurun sepenuhnya mengekspresikan kekerasan alaminya. Area kedua dilengkapi dengan perangkap embun dan ditanami biji akasia, mencerminkan cara manusia biasanya mencoba membantu alam melalui rekayasa. Namun area ketiga mencakup elemen yang sebelumnya jarang dianggap penting, yaitu IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Sejak saat itu, semua kesan subjektif dikesampingkan. Gurun mulai dipahami melalui analisis data, seperti kelembaban tanah di kedalaman yang berbeda, perubahan suhu di siang hari, tanda-tanda awal aktivitas mikroba, dan pertumbuhan jamur simbiotik. Yang terpenting, setiap bunga akasia terus dipantau hingga hasil akhirnya, apakah itu membentuk biji atau menghilang kembali ke dalam pasir. Perbedaan dalam hasil bukan dihasilkan oleh peralatan pengukuran, melainkan oleh apa yang secara diam-diam terjadi di bawah pasir. Andrina Sinai sedang melakukan sesuatu yang tidak disadari selama bertahun-tahun. Setiap lebah betina menggali sistem liang sendiri, biasanya sedalam 15 hingga 30 cm, dengan cabang-cabang kecil yang menyebar di dalam tanah seperti kapiler. Dinding terowongan dipadatkan oleh pergerakan konstan lebah, sementara lantai terowongan dimiringkan sedemikian rupa agar embun malam dapat meresap ke bawah, alih-alih menggenang di permukaan dan menguap. Saat embun terbentuk, ia biasanya hanya bertahan 2 hingga 3 jam sebelum matahari terbit. Terowongan-terowongan ini berfungsi sebagai saluran pasif, membawa kelembapan lebih dari 20 cm di bawah permukaan melewati lapisan tanah atas yang paling panas.
Di dalam sarang, serbuk sari yang disimpan untuk larva dan limbah organik menciptakan kantung kelembapan yang berharga. Tanah di sekitar liang dapat menahan air selama 24 hingga 72 jam, jauh lebih lama dibandingkan dengan hanya beberapa menit di tanah gurun yang gersang. Jendela waktu yang singkat ini cukup bagi mikroorganisme untuk kembali aktif, bagi jamur simbiotik untuk menempel pada akar, dan bagi struktur fisik tanah itu sendiri untuk mulai bertransisi dari keadaan gurun yang murni. Setelah berjalan selama 3 bulan, eksperimen ini melewati ambang batas yang tak dapat dibalikan. Data menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati tidak lagi berada dalam batas kesalahan pengukuran atau fluktuasi acak di gurun. Di area tempat lebah berada, kelembapan tanah pada lapisan yang lebih dalam tetap sekitar 35% lebih tinggi dibandingkan dengan zona sekitarnya. Yang lebih penting, kelembaban itu tidak langsung hilang saat matahari terbit. Pada saat yang sama, kepadatan mikroba di dalam tanah meningkat hampir 5 kali lipat, disertai dengan kehadiran jamur simbiotik yang berkelanjutan di sekitar akar pohon akasia muda. Ini bukan lagi sinyal sementara. Indikator-indikator tersebut tetap stabil selama beberapa siklus siang hari. Ketika musim berbunga tiba, hasilnya jelas tanpa memerlukan interpretasi lebih lanjut. Di daerah tanpa lebah, sebagian besar bunga akasia gugur sebelum sempat membentuk biji. Sebaliknya, di zona tempat Andrana Sinai hadir, lebih dari 60% bunga berhasil menghasilkan biji, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan area kontrol. Setahun kemudian, area gurun yang dipilih untuk percobaan tersebut tidak lagi menyerupai lahan kering di sekitarnya. Vegetasi tampak lebih lebat, beberapa kali lipat dibandingkan dengan area yang belum pernah dikunjungi lebah. Di siang hari, suhu permukaan tanah tercatat 6 hingga 8 derajat Celcius lebih rendah. Perbedaan yang signifikan untuk memperlambat penguapan dan mempertahankan kelembapan berharga di dalam tanah. Di bawah permukaan, akasia mulai melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya selama bertahun-tahun, mengikat nitrogen dan membangun kembali kesuburan tanah. Aktivitas mikroba meningkat tajam, sementara jaringan jamur simbiotik yang stabil terbentuk di sekitar akar pohon muda, menghubungkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya terisolasi secara biologis menjadi sistem kehidupan yang berkelanjutan. Yang paling menggembirakan, populasi lebah asli tidak menurun seperti yang awalnya dikhawatirkan. Lebah-lebah itu berkembang biak dengan sendirinya, bertahan hidup, dan menjadi bagian permanen dari lanskap yang baru terbentuk. Tanda-tanda lain pun mulai muncul. Kawanan gazelle dorcas yang tenang namun mudah dikenali mulai kembali, bukan karena dedaunan segar atau naungan, melainkan karena buah akasia pertama yang jatuh ke pasir. Biji akasia yang melewati sistem pencernaan mereka terbawa jauh dari pohon induk dan jatuh ke tanah yang telah ditata ulang oleh lebah, di mana kelembapan, mikroba, dan struktur tanah menciptakan kondisi ideal bagi kehidupan baru untuk berakar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pohon akasia tidak lagi bersifat purba dan terisolasi. Mereka kini menjadi bagian integral dari ekosistem yang berkembang. Keberhasilan eksperimen di NGV bukanlah formula yang bisa ditiru dengan mudah, dan itulah yang membuatnya kredibel. Keberhasilan ini terjadi karena setiap elemen berada pada posisi yang tepat dan saling melengkapi. Lebah yang terlibat bukanlah spesies asing yang diperkenalkan secara sembarangan, melainkan penyerbuk asli yang telah berevolusi selama ribuan tahun untuk bertahan di bawah kondisi keras seperti ini. Waktu pelepasan mereka juga dilakukan dengan cermat, mengingat jendela sempit saat pohon akasia berbunga, di mana keterlambatan beberapa hari saja dapat mengganggu seluruh proses regenerasi. Yang lebih penting, NGV belum sepenuhnya mati. Di bawah hamparan pasir yang tampak tak bernyawa, tanah masih menyimpan cadangan benih dan mikroorganisme yang tertidur, menunggu sinyal yang cukup kuat untuk membangunkan mereka. Lebah tidak menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Sebaliknya, mereka mengaktifkan potensi yang sudah ada, tetapi terperangkap di dalam tanah. Di tempat-tempat di mana biologi tanah telah hilang, di mana tanaman asli telah sepenuhnya lenyap, atau di mana lebah tidak lagi menjadi bagian dari ekosistem, pemulihan seperti ini hampir tidak mungkin terjadi. Kapal NGV tidak selamat berkat keberuntungan semata, melainkan karena kemampuannya untuk menyelamatkan diri sendiri.
Proses pemulihan dimulai dari batang kayu yang dipegang oleh berang-berang dengan mulutnya. Bukan kebetulan jika para ahli ekologi menyebut mereka sebagai insinyur ekosistem. Setiap gigitan, setiap ranting yang mereka bawa pulang menjadi fondasi bagi skala pembangunan kembali yang tidak dapat dicapai oleh hewan lain. Bendungan yang dibangun oleh berang-berang tidak sepenuhnya menghalangi aliran air. Mereka memperlambatnya, memungkinkan air mengalir ke samping, meresap ke dalam tanah, dan membentuk lahan basah baru. Dalam hanya beberapa minggu, sedimen menangkap nutrisi, alang-alang mulai berakar, pohon willow dan aspen mulai bertunas, dan serangga kembali dalam gelombang pembaharuan. Kolam yang dibuat oleh berang-berang menjadi oase di tengah lanskap yang kering. Tempat-tempat di mana rusa mula, rusa besar, belibis, bebek liar, dan berbagai spesies burung berhenti untuk beristirahat telah mengalami transformasi luar biasa. Ikan-ikan kecil menemukan tempat berlindung, serangga berkembang biak, dan tepian sungai distabilkan secara alami tanpa penggunaan alat berat atau beton. Para ahli ekologi menyebut berang-berang sebagai spesies kunci, pilar yang dapat mencegah seluruh ekosistem runtuh. Kekuatan ini pernah terbukti secara dramatis di Republik Ceko, di mana proyek bendungan senilai 1,2 juta dolar AS terhenti selama 7 tahun karena masalah administrasi. Namun satu koloni berang-berang berhasil membangun bendungan di lokasi yang tepat, menciptakan kolam dan memulihkan kondisi lahan basah dengan sempurna, sehingga para pejabat terpaksa mengakui bahwa berang-berang tersebut telah melakukan pekerjaan itu secara cuma-cuma. Air yang tertahan oleh bendungan-bendungan ini menciptakan lapisan perlindungan yang tak terduga, memberikan perisai alami terhadap kebakaran hutan yang seringkali mengancam. Dalam survei di seluruh Washington dan Idaho, lembah-lembah yang dihuni berang-berang terlihat sebagai oasis tahan api di lanskap yang dilanda kekeringan. Analisis satelit NASA dari tahun 2020 menunjukkan bahwa daerah dengan bendungan berang-berang mampu menahan kelembapan hingga 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan tempat tanpa bendungan, secara signifikan memperlambat penyebaran api. Selama kebakaran Twist pada tahun 2015, banyak kolam hangus di satu sisi, sementara sisi lainnya tetap hijau. Petugas pemadam kebakaran bahkan memanfaatkan air dari kolam tersebut untuk memadamkan api. Ketahanan kolam berang-berang terhadap api berasal dari cara struktur kolam menyebarkan air ke seluruh lanskap, merendam tanah, dan mempertahankan lapisan lumpur dingin yang menciptakan cekungan lembab yang tidak dapat dijangkau oleh api. Dengan demikian, kolam berang-berang berfungsi sebagai benteng ekologis di tengah musim kebakaran yang semakin parah. Sungai-sungai yang dipugar saat ini tidak hanya mengembalikan populasi salmon dan menghidupkan kembali lembah-lembah yang kering, mereka juga mengubah cara pandang orang terhadap berang-berang. Dulu dianggap sebagai pengganggu yang menebang pohon, menyebabkan banjir di halaman, dan merusak tanggul, berang-berang di banyak negara bagian terdesak ke ambang kepunahan, bertahan hidup hanya di kantong-kantong kecil yang tersembunyi di lahan basah terpencil. Namun, Washington memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menekan naluri alami berang-berang, negara ini memutuskan untuk mengubah naluri tersebut menjadi kekuatan untuk pemulihan ekosistem. Program-program seperti Metal Beaver Project dan Tulay Lip Beaver Initiative kini bertindak sebagai tim rekonstruksi ekosistem. Mereka menanggapi setiap laporan tentang berang-berang yang dianggap mengganggu, menjebak setiap hewan secara manusiawi, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan memindahkan mereka ke habitat yang populasinya telah berkurang. Tempat-tempat di mana naluri berang-berang untuk membangun bendungan bertransformasi menjadi sumber daya yang paling berharga. Pada tahun 2023 saja, lebih dari 150 relokasi berhasil menciptakan puluhan kompleks bendungan baru, memperlambat aliran sungai, menambah naungan, menurunkan suhu, dan membuka kembali koridor migrasi untuk salmon muda yang hilang. Dari situlah, daerah aliran sungai yang dulunya tampak tanpa harapan, kini memiliki peluang untuk mendapatkan kembali ritme kehidupan yang alami. Eksperimen ini tidak menghasilkan keajaiban baru. Sebaliknya, ia mengembalikan kita pada perspektif lama yang sering terlupakan. Ekosistem tidak dipertahankan oleh solusi-solusi besar, melainkan oleh banyak mata rantai kecil yang saling terhubung dengan tepat. Ketika manusia belajar mendengarkan organisme yang paling tenang, alam tidak perlu dipaksa untuk kembali hidup. Ia hanya perlu diaktifkan dengan cara yang benar. Kisah tentang hasil positif ini tidak berakhir di gurun ini, melainkan membuka pertanyaan yang lebih besar bagi dunia yang terus mengering. Sampai jumpa!